Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Aurandika dari kelas 5F, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan judul Memahami Metode Pengelolaan Pembelajaran Kelas Rangkap. Langsung saja kita masuk ke materinya. Prinsip-prinsip utama PKR. Yang pertama, perbedaan individual. Anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Lalu, ada keserempakan kegiatan. Keserempakan kegiatan untuk mengelola pembelajaran di mana satu guru dapat mengajar 2 atau lebih kelas secara bersamaan, memaksimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Lalu ada kadar tinggi waktu keaktifan akademi atau WKA, ialah waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar, membaca, menyimak, menulis, berlatih keterampilan, dan juga berdiskusi. Yang selanjutnya ada kontak psikologi. Kontak psikologi guru dan murid yang berkelangsungan dengan menerapkan PKR interaksi antara guru dan murid, baik yang berupa perhatian, pengarahan, bimbingan, pembelajaran, dan monitoring menjadi suatu proses akan berlangsung secara bervariasi dan terus-menerus, terutama PKR dengan satu ruang. Selanjutnya ada model-model PKR. Model yang pertama adalah model PKR 221. Model ini adalah sebuah strategi pembelajaran di mana seorang guru mengajar 2 kelas dengan jumlah siswa yang berbeda dalam satu ruangan kelas. Misalnya, kelas 4 dan 5 untuk mengajar mata pelajaran IPA dengan topik sumber daya alam di kelas 4. Sedangkan di kelas 5, mata pelajaran IPS dengan topik sumber kekayaan alam. Lalu kedua topik ini saling memiliki keterkaitan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, model PKR 221. Model ini merupakan suatu strategi pembelajaran di mana seorang guru mengajar 2 kelas dengan jumlah siswa yang berbeda dalam satu ruangan. Dalam hal ini terdapat kelas 5 dan 6 untuk mengajar mata pelajaran matematika, topik bangun ruang di kelas 5, dan mata pembelajaran IPA dengan topik tumbuhan hijau di kelas 6. Kedua topik ini tidak saling berkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang terhubung dengan pembatas. Yang ketiga ada model PKR 333. Model ini merupakan sebuah strategi pembelajaran di mana seorang guru mengajar 3 kelas dengan jumlah siswa yang berbeda dalam satu ruangan kelas. Guru menghadapi 3 kelas, dalam hal ini terdapat kelas 4, 5, 6 untuk diajarkan 3 materi pembelajaran yang berbeda. Di kelas 4 mata pelajaran IPS dengan topik penduduk, sedangkan di kelas 5 IPA dengan topik makhluk hidup dan lingkungan. Lalu di kelas 4 sendiri matematika dengan topik pecahan. Ketiga topik ini satu sama lain tidak ada kaitannya secara langsung. Selanjutnya ada prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Saya akan menjelaskan apa itu metodik. Metodik merupakan cara atau strategi mengajar yang berkaitan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran secara operasional dalam rinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Atau dapat disimpulkan metodik ini adalah runtutan pembelajaran dari awal hingga akhir yang meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Sementara itu, didaktik ialah ilmu mengajar atau ilmu yang berkenan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologi, sosiologi, komunikasi, dan ilmu lain yang sesuai dengan upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Didaktik ini dapat kita simpulkan sebagai penerapan ilmu, wawasan, keterampilan, pedagogi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prosedur PKR yang terdiri dari pembuka dan penutup pembelajaran. Cara membuka dan menutup ini sendiri meliputi beberapa langkah. Untuk membuka pembelajaran, langkah-langkah yang pertama, menarik perhatian siswa, memberikan salam dan aba-aba perhatian.
serta memperlihatkan benda, alat, gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Lalu yang kedua, menimbulkan motivasi belajar untuk menunjukkan kehangatan dan semangat, serta mengemukakan ide yang bertentangan dan memperlihatkan minat siswa. Yang ketiga, memberikan acuan belajar untuk meningkatkan masalah pokok yang akan dibahas, serta mengajukan pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan materi. Untuk membuat keterkaitan materi, kita bisa mulai dengan mengidentifikasi tema utama dan subtopik yang ada. Misalnya, jika kita membahas lingkungan hidup, kita bisa menghubungkan beberapa materi dengan lingkungan hidup sekitar yang ada. Lalu ada menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sama pentingnya dengan membuka pembelajaran, walaupun beberapa tujuan dan fungsinya berbeda. Untuk menutup pembelajaran sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, di mana semua murid dari kelas yang dirangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Dapat kita simpulkan, model pembelajaran PKR menekankan strategi pembelajaran yang inovatif dan fleksibel, terutama dalam kondisi di mana sumber daya guru terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengelola beberapa kelas sekaligus dengan berbagai mata pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.